Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari PJ Modul 5 akan menjelaskan mengenai panduan pengerjaan jurnal Modul 5 tentang peramalan atau forecasting. Pada bab 1 pendahuluan, seperti pada umumnya terdapat 3 paragraf. Yang pertama mengenai gambaran umum atau isu mengenai peramalan permintaan, demand forecasting. Pada paragraf kedua, terdapat pengertian peramalan menurut para ahli, tujuan peramalan, dan prinsip-prinsip peramalan. Serta pada paragraf ketiga, terdapat langkah-langkah peramalan yang akan dilakukan pada modul 5, yaitu mengenai peramalan. Setelah itu, lanjut ke bab 2, tentang pengumpulan dan pengolahan data. Pada bab 2 ini terdapat subbab pengumpulan data, di mana kalian harus menjelaskan mengenai produk yang diproduksi, data permintaan produk dalam satuan unit, dan waktu baku produk. Lanjut ke subbab 2.2 tentang pengolahan data, di mana terdapat uraian penjelasan mengenai langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengolahan data. Nah, ini untuk pengolahan datanya itu terdapat subbab 2.2.1 yaitu konversi data dan sketcher diagram. Nah, pada konversi data dan sketcher diagram ini, kalian harus menghitung faktor konversi masing-masing produk dan menjumlahkan hasil dari masing-masing produk yang telah dikalikan dengan faktor konversi untuk mengetahui data permintaan agregat. Kemudian, gambarkan pola sketcher diagram dari data permintaan agregat. Nah, hasil dari sketcher diagram tersebut digunakan untuk menentukan metode peramalan apa saja yang harus digunakan dalam melakukan perhitungan. Lanjut ke subbab 2.2.2 yaitu mengenai perhitungan peramalan secara manual. Nah, untuk menghitung peramalan ini dilakukan sesuai dengan karakteristik pola data permintaan. Pada praktikum modul 5, terdapat beberapa alternatif metode peramalan yang digunakan, yaitu metode regresi linier, metode double moving average, metode double exponential smoothing from Brown atau Dash Brown, dan metode double exponential smoothing from Holt atau Dash Holt. Lanjut ke 2.2.3 yaitu tentang uji kesalahan metode peramalan. Dalam melakukan perhitungan uji kesalahan metode peramalan ini dilakukan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan metode peramalan, yaitu ukuran ketepatan berdasarkan statistik standar dan berdasarkan ukuran-ukuran relatif yang digunakan untuk mengetahui metode peramalan terpilih berdasarkan kesalahan terkecil. 2.2.4 yaitu perhitungan peramalan menggunakan software WinKSB. Melakukan perhitungan peramalan menggunakan software ini yaitu dengan metode yang sesuai pola data permintaan dan tampilkan hasil dari perhitungan peramalan ke dalam jurnal. Setelah itu, kalian berikan penjelasan hasil dari uji kesalahan peramalan tersebut berdasarkan hasil software WinKSB. Dilanjutkan ke 2.2.5 mengenai uji verifikasi. Dalam melakukan uji verifikasi ini, yaitu kalian menggunakan metode moving rank test, yaitu berdasarkan metode peramalan yang terpilih. Nah, jika metode peramalan yang terpilih itu out of control, maka lakukan uji verifikasi pada peramalan atau pada metode peramalan dengan nilai kesalahan terkecil selanjutnya. Setelah itu lanjut ke 2.2.6 mengenai perhitungan peramalan periode yang akan datang. Melakukan perhitungan peramalan untuk periode yang akan datang yaitu menggunakan metode peramalan terpilih berdasarkan hasil uji verifikasi. Untuk memperjelas dari pengumpulan data dan pengolahan data, di sini terdapat contoh pengumpulan dan pengolahan data. Nah, pada 2.1 terdapat pengumpulan data. Di sini kalian harus mencantumkan prolog
yaitu data apa saja yang harus dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan data. Nah, di sini terdapat 3 actual demand, data actual demand. Untuk ketiga data actual demand ini akan diberikan oleh PJ modul 5. Nah, dilanjutkan pengumpulan data waktu baku yang diperoleh dari penjumlahan waktu baku produksi pada masing-masing session kerja yang didapat dari modul 2. Nah, untuk waktu baku ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung faktor konversi. Lanjut ke 2.2 mengenai pengolahan data. Sebelumnya, kalian harus mendeskripsikan mengenai pengolahan data apa saja yang harus dilakukan pada modul 5 ini. Nah, di sini pada 2.2.1 terdapat konversi data dan analisa scatter diagram. Seperti biasa, kalian harus mendeskripsikan mengenai konversi data dan analisa scatter diagram. Proses konversi di sini data aktual demand per item kemudian dikonversi menjadi satuan agregat. Nah, di sini terdapat contoh untuk menghitung faktor konversi, di mana untuk mengetahui permintaan satuan agregat dan perhitungan tersebut dilakukan karena produk yang diproduksi lebih dari 1 item. Nah, untuk contohnya ini, jika acuan dalam faktor konversi menggunakan MTT, maka faktor konversi untuk produk MTK sebagai berikut. Untuk acuan faktor konversi ini dilihat dari waktu baku terbesar dari MTT atau MTK. Nah, pada contoh di panduan ini, di mana acuannya itu terdapat pada produk MTT dengan jumlah waktu baku yang terbesar. Maka untuk MTT ini faktor konversinya 1. Dan untuk faktor konversi MTK, yaitu waktu baku MTK dibagi dengan waktu baku MTT, yaitu 69,09 dibagi 74,32 sama dengan 0,93. Nah, maka untuk faktor konversi MTK itu sebesar 0,93. Dilanjutkan ke perhitungan permintaan agregat. Di sini terdapat rumusnya, yaitu dalam menghitung total permintaan agregat, yaitu permintaan item MTK atau demand MTK dikali faktor konversi MTK ditambah permintaan item MTT atau demand item MTT dikali dengan faktor konversi MTT. Nah, di sini terdapat contoh perhitungan untuk periode pertama, yaitu 110 merupakan permintaan item MTK dikali faktor konversi MTK ditambah demand item MTT dikali faktor konversi MTT dengan 259,25 unit. Setelah itu, lakukan rekapitulasi hasil perhitungan permintaan agregat. Ini untuk contoh rekapitulasinya ya. Tinggal dijumlahkan ke bawah. Setelah itu, kalian lakukan hasil rekapitulasi total permintaan agregat. Untuk contohnya dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut. Setelah itu, lakukan analisa scatter diagram. Seperti biasa, kalian harus mencantumkan prolog terlebih dahulu. Setelah itu, lakukan pembuatan grafik atau scatter diagram ini dari demand agregat serta dengan periode. Setelah itu, berikan penjelasan mengenai hasil dari analisa scatter diagram yang diperoleh dan sebutkan metode peramalan apa saja yang sesuai dengan karakteristik pola data tersebut. Setelah itu, lakukan perhitungan untuk seluruh data permintaan. Jadi untuk total scatter diagramnya ini ada 3 pola ya. Kalian harus melakukan 3 kali perhitungan mulai dari
perhitungan permintaan agregat sampai pembuatan sketcher diagram. Setelah itu dilanjutkan ke 2.2.2 mengenai perhitungan peramalan secara manual. Nah, seperti biasa kalian harus mencantumkan prolog. Untuk contoh di panduan kali ini terdapat metode double moving average. Nah, kalian harus deskripsikan terlebih dahulu apa itu double moving average dan lakukan perhitungan secara manual selama 12 periode awal. Nah, ini untuk persamaannya. Terdapat peramalan atau forecasting, terdapat periode yang dilibatkan, terdapat pemulusan pertama, ada pemulusan kedua, ada koefisien intercept dan koefisien kemiringan. Serta ada jumlah periode yang bergerak dan jumlah periode ke depan. Nah, di sini terdapat contoh jika periode yang bergeraknya 3, maka perhitungan peramalan untuk periode ke-6 dengan T sama dengan 5 dan M sama dengan 1. Jadi jika periode ke-6 maka yang harus dihitung itu dari periode ke-5. Ini untuk contoh perhitungannya. Kita akan menghitung forecasting ke-6, maka dilakukan perhitungan dari periode ke-5. Nah, untuk menghitung pemulusan pertama atau S-aksen, yaitu dilakukan dengan cara merata-ratakan aktual demand ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, untuk hasilnya itu ini merupakan S-aksen atau pemulusan pertama. Sebagai contoh perhitungannya ada di sini. X3 tambah X4 tambah X5 dibagi dengan periode yang bergerak. Di sini terdapat 273,90 ditambah 282,76 ditambah 284,20 dibagi 3. Ini dari sini ya. Hasilnya itu 280,29. Nah, dilanjutkan dengan menghitung pemulusan kedua atau S double aksen. Sama, yaitu dengan merata-ratakan hasil dari pemulusan pertama atau S-aksen. Nah, di sini sebagai contoh S-aksen ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan periode yang bergeraknya. Sebagai contoh di sini ada 3. Jadi hasilnya itu 274,32. Setelah itu kalian harus menghitung A atau koefisien intercept dengan cara 2 dikali pemulusan pertama dikurangi pemulusan kedua pada periode kelima. Ini sebagai contoh. Jadi 2 dikali 280, ini 280,29 dikurangi 274,32 sebagai pemulusan kedua, maka hasilnya adalah 286,25. Nih. Setelah itu kita harus menghitung B atau koefisien kemiringan dengan rumus 2 dibagi dengan N kurangi 1 dikali pemulusan 1 dikurangi pemulusan kedua. Ini sebagai contoh, 2 dibagi 3 dikurangi 1 dikali 280,29, yang ini pemulusan pertama, dikurangi pemulusan kedua yaitu 274,32, maka hasilnya adalah 5,96. Nah, setelah kalian menghitung pemulusan pertama, pemulusan kedua, A dan B, kalian bisa menghitung forecast dengan rumus. Untuk menghitung forecast ke-6, maka A periode ke-5 ditambah B periode ke-5 dikali dengan jumlah periode ke depannya. Nah, maka 286,25 yang ini A
ditambah B 5,96 dikali dengan M, yaitu 1. Maka hasilnya adalah 292,21 unit. Nah, maka ini merupakan hasil forecasting periode ke-6. Selanjutnya adalah metode double exponential smoothing from Brown atau Des Brown. Di sini kalian deskripsikan terlebih dahulu mengenai metode peramalan double exponential smoothing from Brown atau Des Brown, lalu lakukan perhitungan secara manual untuk 12 periode awal. Pada metode Des Brown ini terdapat inisialisasi S aksen 1 sama dengan S double aksen 1 sama dengan X1 atau demand yang pertama, dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, ini merupakan persamaan dari double exponential smoothing from Brown. Di sini terdapat Ft plus M yang merupakan peramalan atau forecast-nya. Ada juga T, yaitu periode yang dilibatkan, Xt, permintaan pada periode T, dan M, jumlah periode ke depan. Terdapat contoh perhitungan peramalan untuk periode keempat, maka T-nya 3 dan M sama dengan 1. Lalu diketahui pula nilai alfa. Nilai alfa ini akan ada di set data yang diberikan oleh asisten. S aksen 3, rumusnya adalah alfa dikali X3 ditambah 1 min alfa, S aksen 3 min 1. S aksen 3 min 1 ini merupakan hasil dari periode yang kedua. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 0,25 dikali 273,9 ditambah 1 min 0,25 dikali 261,72. Hasilnya adalah 264,76. Lalu S double aksen 3. Rumusnya adalah alfa dikali S aksen 3 ditambah 1 min alfa dikali S double aksen 3 min 1. Masukkan angkanya 0,25 dikali 264,76 ditambah 1 min 0,25 dikali 259,87. Hasilnya adalah 261,09. Lalu mencari A3, rumusnya adalah 2 kali S aksen 3 dikurangi S double aksen 3. Masukkan angkanya 2 dikali 264,76 dikurangi 261,69, hasilnya adalah 268,43. Lalu mencari nilai B3, rumusnya adalah alfa dibagi 1 min alfa dikali S aksen 3 dikurangi S double aksen 3. 0,25 dibagi 1 min 0,25 dikali 264,76 dikurangi 261,09, hasilnya adalah 1,22. Setelah itu, cari peramalan untuk periode yang keempat. Rumusnya adalah A3 ditambah B3 dikali M. A3 268,43 ditambah 1,22 dikali M-nya 1, hasilnya 269,66 unit. Metode berikutnya adalah double exponential smoothing from Holt atau Des-Holt. Di sini kalian deskripsikan juga mengenai metode peramalan double exponential smoothing from Holt atau Des-Holt ini, lalu lakukan perhitungan secara manual selama 12 periode yang awal. Di sini juga terdapat inisialisasi ST sama dengan X1, B1 sama dengan X2 dikurangi X1. Dapat dilihat di sini. Sama dengan ST. Dan BT ini diperoleh dari XT dikurangi ST. Ini merupakan persamaan untuk metode Des-Holt. Lalu, ada contoh perhitungan peramalan untuk periode keempat, maka nilai T-nya adalah 3 dan M sama dengan 1. Perhitungan untuk B1 yaitu X2 dikurangi X1. Dapat dilihat di sini, X2 adalah
269,11 dikurangi dengan X1 259,25. Hasilnya adalah 9,86. Kemudian S1 adalah 259,25 sama dengan X1. Ini untuk inisialisasi. Setelah itu untuk perhitungan S3, rumusnya adalah alfa dikali X3 ditambah 1 min alfa dikali S3 min 1 ditambah B3 min 1. Maka jika dimasukkan angkanya, alfa adalah 0,25 dikali X3 adalah 273,9 ditambah 1 min 0,25 dikali 269,11 ditambah 9,86. Hasilnya adalah 277,7. Untuk B3, rumusnya adalah beta dikali S3 dikurangi S3 min 1 ditambah 1 min beta dikali B3 min 1. Betanya adalah 0,04 dikali 277,7 dikurangi 269,11 ditambah 1 min 0,04 dikali B3 min 1 ini adalah 9,86. Maka hasil B yang ketiga adalah 9,81. Untuk forecast periode keempat atau F3+1, rumusnya adalah S3 ditambah B3 dikali M. S3 ini 277,70 ditambah B3 9,81 dikali nilai M-nya 1. Maka hasilnya adalah 287,51 unit. Metode berikutnya adalah regresi linear. Di sini kalian deskripsikan mengenai metode regresi linear ini, lalu lakukan perhitungan manual selama 12 periode awal. Ini persamaan untuk metode regresi linear. Sebelum kalian menghitung nilai A dan B, terlebih dahulu kalian hitung nilai dari periode dikalikan dengan aktual demand dan hitung pula nilai periode kuadrat. Sebagai contoh, untuk nilai periode dikali aktual demand yaitu 1 dikali 259,25 hasilnya adalah 259,25. Di sini periode 2 dikalikan dengan aktual demand 269,11, hasilnya adalah 538,22. Kalian kalikan sampai periode ke-12, lalu kalian hitung jumlah atau sigma dari T, sigma dari YT, dan sigma dari TYT. Dan jangan lupa juga hitung sigma dari T kuadrat ini ya. Nah, setelah itu kalian baru bisa menghitung nilai A dan B. Untuk nilai A membutuhkan data dari nilai B, maka kalian hitung nilai B terlebih dahulu. Untuk rumus nilai B yaitu N dikali sigma TYT dikurangi sigma YT dikali sigma T dibagi N dikali sigma T kuadrat dikurangi sigma T kuadrat. Maka di sini N-nya adalah 12. Dikalikan dengan sigma TYT, sigma TYT itu adalah 23.343,02 dikurangi sigma YT itu yang ini 3.486,42 dikalikan dengan sigma T kuadrat 78. Lalu dibagi N 12 dikalikan dengan T kuadrat, sigma T kuadrat yaitu 650, dikurangi sigma T dikuadratkan, 650 kuadrat. Hasilnya adalah 4,76. Lalu kalian masukkan nilai 4,76 ini untuk semua nilai B di setiap periode. Setelah diketahui nilai B, kalian bisa menghitung nilai A. Untuk nilai A itu rumusnya adalah sigma YT dibagi N, maka sigma YT ini adalah 3.486,42 dibagi N-nya 12 dikurangi B dikali sigma T dibagi N.
Untuk nilai B-nya adalah 4,76 dikali sigma T 78 dibagi N-nya 12. Hasilnya adalah 259,57. Kalian masukkan untuk semua kolom A. Setelah diketahui nilai A dan B, kalian bisa menghitung peramalan dengan rumus YT sama dengan A ditambah BT. Maka, sebagai contoh, Y1, peramalan untuk periode ke-1 adalah nilai A 259,57 ditambah nilai B 4,76 dikalikan dengan periodenya 1. Hasilnya adalah 264,33. Kalian lakukan perhitungan sampai Y12. Selanjutnya adalah uji kesalahan metode peramalan. Dalam praktikum ini, terdapat dua metode untuk uji kesalahan peramalan yang akan digunakan, yaitu yang pertama mean square error atau MSE dan mean absolute percentage error atau MAPE. Tetapi kalian tidak akan menggunakan keduanya. Kalian akan menggunakan salah satu. Untuk MSE ini diperuntukkan untuk kelompok yang ganjil dan MAPE diperuntukkan untuk kelompok yang genap. Perhitungan error ini akan dilakukan untuk semua metode peramalan yang kalian gunakan. Jadi, kalian akan menghitung metode peramalan ini untuk metode DMA, Des-Holt, Des-Brown, dan regresi linear. Sebagai contoh, di sini mean square error untuk metode DMA. Kalian terlebih dahulu masukkan nilai permintaannya, actual demand, lalu kalian masukkan pula nilai hasil peramalan yang kalian dapat. Setelah itu, kalian hitung ET atau nilai kesalahannya dengan rumus XT dikurangi FT. Sebagai contoh, E8, E untuk periode ke-8 adalah 298,05 dikurangi 300,60, hasilnya adalah min 2,5. Lalu, nilai error ini harus diabsolutkan sehingga di sini tidak terdapat lagi nilai error yang negatif. Setelah diabsolutkan, dikuadratkan. Lalu, hasil yang kuadrat ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dibagi dengan jumlah periode yang terlibat. Di sini jumlah periode yang terlibat adalah periode ke-6 sampai ke-12, sehingga terdapat 7 periode. Maka, untuk nilai MSE adalah 165,59 dibagi jumlah periode tadi 7, hasilnya adalah 23,66. Berikutnya adalah contoh perhitungan MAPE. Sama seperti sebelumnya, kalian masukkan terlebih dahulu actual demand, masukkan pula nilai peramalan yang kalian dapat, lalu kalian hitung nilai PE dengan rumus XT min FT dibagi XT. PE untuk periode ke-8 yaitu 298,05 dikurangi 300,60 dibagi 298,05, hasilnya adalah min 0,01. Setelah itu, nilai PE ini juga diabsolutkan sehingga di sini tidak terdapat nilai error yang negatif. Setelah diabsolutkan, lalu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, nilai MAPE ini dibagi dengan nilai periode yang terlibat. Periode yang terlibat adalah periode yang ke-6 sampai periode yang ke-12, sehingga 7 periode. Lalu diperoleh hasil 1,1%. Setelah kalian menghitung nilai MSE dan MAPE, lakukan perhitungan uji kesalahan keseluruhan metode peramalan yang digunakan. Lalu rekapitulasi hasil uji kesalahan peramalan tersebut
dan kalian tentukan metode mana yang memiliki nilai error terkecil. Sebagai contoh di sini, regresi linear memiliki nilai error 10, double moving average memiliki nilai uji kesalahan 23,66, Des Brown memiliki nilai uji kesalahan 57,11, dan Desholt 197,77, sehingga metode yang terpilih adalah regresi linear. Begitu pula dengan MAPE. Kalian perhatikan nilai error terkecil untuk metode terpilih. Di sini juga MAPE hasil terkecilnya adalah pada metode regresi linear. Lalu setelah itu kalian beri kesimpulan berdasarkan tabel hasil uji kesalahan tersebut. Berikutnya, perhitungan peramalan menggunakan software WinKSB. Di sini kalian tampilkan serta deskripsikan hasil peramalan dan error yang didapatkan menggunakan software WinKSB dengan menggunakan metode peramalan yang sesuai dengan karakteristik pola data permintaan yang sudah kalian dapat. Lalu, lakukan uji verifikasi metode peramalan. Di sini kalian deskripsikan dulu prolog mengenai uji verifikasi metode peramalan. Lalu di sini ada persamaan untuk uji verifikasi. Uji verifikasi ini dilakukan hanya untuk metode terpilih yang kalian dapatkan. Di sini sebagai contoh perhitungan akan menghitung nilai moving range test dari periode ke-8. Dari periode ke-8 untuk hasil peramalan yang terpilih tadi yaitu regresi linear. Sebelumnya di sini kalian hitung dulu nilai MR-nya atau moving range-nya itu dengan rumus XT min FT dikurangi XT min 1 dikurangi FT min 1. XT itu adalah 298,05 dikurangi dengan FT, FT-nya adalah 297,68 dikurangi lagi dengan aktual demand periode sebelumnya yaitu 296,77 dikurangi dengan forecast periode sebelumnya yaitu 292,92. Hasilnya adalah min 3,48. Ini nilai MR untuk periode ke-8. Lalu setelah itu kalian rata-ratakan, kalian hitung semua nilai MR-nya, lalu kalian absolutkan nilai MR tersebut, sehingga tidak ada lagi nilai yang negatif, kemudian dijumlahkan untuk menghitung nilai MR ini. Nilai rata-rata. Hasil yang tadi kan 22,53 dibagi dengan periode yang terlibatnya. Di sini ada 12 periode, maka diperoleh hasil 3,07. Setelah itu, kalian harus menghitung UCL, upper center line, CL, center line, dan LCL, lower center line. Kemudian kalian hitung pula nilai region A, region B, dan region C. Rumus ini sudah ada di modul, kalian bisa lihat di modul. Ini sudah merupakan ketetapan. Nilai ini sudah merupakan ketetapan, lalu dikalikan dengan nilai rata-rata MR yang kalian dapatkan, yaitu 3,07, sehingga diperoleh hasil UCL 8,16, CL 0, LCL min 2,66 dikali rata-rata MR, hasilnya adalah min 8,16. Untuk region A adalah 1,77 dikali MR, hasilnya 5,43, lalu min 1,77 dikali MR, rata-rata MR, hasilnya adalah min 5,43, region B 0,89 dikali rata-rata MR, hasilnya adalah 2,37, dan min 0,89 dikali rata-rata MR, hasilnya min 2,37. Lalu region C hasilnya sama dengan nilai CL yaitu 0.
Setelah kalian mendapatkan hasil tabel ini, tabel moving range test, kemudian kalian buat grafik moving range yang dapat dilihat pada gambar 2.3. Di gambar ini, kalian gambarkan grafik mengenai error, nilai UCL, LCL, nilai CL, nilai region A, dan region B. Grafik ini akan menunjukkan apakah hasil peramalan kalian out of control atau tidak. Bagaimana caranya? Kalian harus melihat teori yang ada di modul 5 mengenai uji 3 titik, 5 titik, dan 8 titik. Perhatikan itunya sebelum kalian menyatakan bahwa hasil peramalan yang kalian dapat ini tidak out of control. Lalu, setelah itu, kalian lakukan perhitungan prediksi permintaan unit agregat. Perhitungan prediksi ini menggunakan regresi linear sebagai metode yang terpilih tadi. Ini merupakan contoh untuk periode yang ke-13, perhitungan untuk periode ke-13. Sebelumnya, kalian sudah mendapatkan hasil perhitungan sampai periode ke-12. Jadi, kalian tinggal mengikuti rumus untuk mencari periode ke-13. Rumusnya A ditambah B dikali T. Sehingga untuk periode ke-13, hasil peramalan ini didapatkan dari nilai A 259,57 ditambah B 4,76 dikali periodenya 13, hasilnya adalah 321,50. Kalian lakukan perhitungan ini hingga Y 24, sehingga kalian menghasilkan peramalan untuk 12 periode yang akan datang. Lalu berdasarkan perhitungan peramalan ini, kalian rekapitulasi hasil permintaan unit agregat 12 periode yang akan datang ini dengan melakukan pembulatan ke atas. Lalu setelah itu kalian jelaskan mengapa harus dibulatkan ke atas. Setelah kalian melakukan pengumpulan dan pengolahan data, dilanjutkan dengan bab 3 yaitu analisis. Nah, dalam melakukan analisis ini, kalian harus menganalisis yaitu jenis pola data permintaan, metode peramalan yang digunakan berdasarkan karakteristik pola data permintaan yang terpilih, uji metode kesalahan, metode peramalan, dan hasil uji verifikasi metode peramalan. Setelah itu, kalian harus membuat bab 4 tentang kesimpulan, di mana isinya itu berupa output hasil analisis dalam bentuk poin. Setelah itu, ada lampiran di mana isinya itu terdapat lembar asistensi, tes akhir, dan kerangka berpikir atau flowchart yang dilakukan pada modul 5. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari PJ modul 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada Zoom yang akan disampaikan nanti praktikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.